Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tentang memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Ya, pelajaran fikih kelas 6. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang arti binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan hukum syariat Islam, ya, baik itu dari nas maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang yang halal. Ulang lagi, binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan dikonsumsi atau bahasa kita dimakan oleh kita berdasarkan hukum syariat Islam. Mungkin anak-anak bisa memberikan contoh binatang halal yang bisa dimakan. Contohnya apa? Ayam, sapi, kambing, ikan, bongok, burung. Ulangi, jawab. Ayam, sapi, ikan, kambing, belalang. Surat dan ayat dalam Itu binatang yang halal dimakan. Dalam ajaran Islam, ya, ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kata halal berarti diperbolehkan atau diizinkan. Dan binatang yang dianggap halal adalah yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Konsumsi binatang yang halal sangat dianjurkan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum binatang halal, ya, mengonsumsi binatang halal bukan hanya diperbolehkan, tetapi dalam beberapa situasi bisa menjadi wajib bagi umat Islam. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik, ya, halal dan baik. Dalam bahasa kita thayyib, ya, thayyib. Hukuman ini diatur untuk menjaga kesucian diri, untuk kesehatan tubuh, ya, dan kesejahteraan rohani umat Islam. Sebaliknya, mengonsumsi binatang haram atau yang tidak sesuai dengan aturan Islam dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah, ya. Nah, nanti yang Bapak jelaskan nanti kalian dapat menjelaskan, setelah Bapak jelaskan ini, kalian akan mengerjakan beberapa soal. Nah, itu ya, beberapa soal. Kemudian macam-macam binatang halal. Beberapa jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi antara lain, yang pertama binatang ternak, ya, seperti tadi ya kalian sebut, yaitu pertama
adalah sapi. Sapi ini kan binatang ternak. Kemudian kambing, ya. Kemudian domba, dan unta, ya. Kemudian ayam dan unggas lainnya. Ini contoh binatang ternak. Ayam termasuk binatang unggas, tapi juga ternak ya. Itu seperti ayam dan unggas lain seperti bebek, burung tertentu yang bisa dikonsumsi oleh kita yang halal ya. Kemudian ikan dan binatang laut. Sebagian besar binatang laut termasuk ikan, cumi-cumi dan udang diperbolehkan tanpa syarat khusus. Ya. Kemudian kelinci, binatang darat tertentu seperti rusa asalkan disembelih sesuai dengan cara Islam. Kelinci ya boleh dimakan, boleh ya boleh dimakan ya. Yang tidak boleh dimakan adalah harimau. Kenapa harimau tidak boleh dimakan? Karena memiliki gigi taring dan kuku tak cacat kuku yang tajam. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya, tidak boleh memakan binatang yang memiliki taring yang tajam dan kuku yang tajam ya. Dan lanjutkan membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Kebiasaan mengkonsumsi binatang halal perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dimulai dengan yang pertama, memilih makanan yang halal dan thayyib. Selalu memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal dan terjamin kualitas dan kesehatannya. Kalau produk hewan ada cap sertifikat halal, ya, capnya. Kalau makanan yang bersaset, ya betul yang kali-kali, kalian lihat dulu sertifikat halalnya. Jadi kita lihat logo halal, ya. Kemudian kita lanjut memperhatikan cara menyembelih pada hewan. Menyembelih hewan. Kalau sapi disembelih, ingat kita waktu menyembelih hewan, ya harus menyebut nama Allah. Tidak boleh salah, itu maka hukumnya haram. Tapi menyembelih itu menyebut nama Allah. Lanjut, makanan dari binatang harus disembelih sesuai dengan hukum syariat untuk memenuhi standar kehalalan. Memahami label halal saat membeli produk daging di pasar atau supermarket, umat Islam dianjurkan untuk memastikan produk tersebut memiliki sertifikat halal. Ya, memiliki sertifikat halalnya. Yang lanjut, mengedukasi keluarga dan anak-anak. Penting bagi keluarga muslim untuk saling mengingatkan dalam memilih makanan yang halal dan menghindari yang haram. Adapun hikmah kita mengkonsumsi binatang halal, ya. Yang pertama, keberkahan dalam hidup, ya. Hidup kita jadi berkah. Kita makan yang halal, hidup kita jadi berkah. Halo Mida. Halo Mida. Berarti ya. Hikmah yang pertama apa? Kita mesti ngangkat halal. Kita fokus pelajaran kita. Apa ya? Mendapat berkah di hidup. Kita kalau berkah dalam kehidupan, itu kita jadi berkah. Maksudnya hidup kita berkah adalah hidup kita bahagia, tidak
bukannya dari Allah. Doa-doa kita kabulkan kan? Kalau makanan kita tidak berkah, maka doa-doa kita tidak dikabulkan. Kenapa? Kita mengkonsumsi makanan yang haram. Maka kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka itu kita jadi berkah. Yang pertama. Yang kedua, kesehatan jasmani. Nah, ini kesehatan jasmani yang paling penting. Kita harus makan binatang yang halal itu untuk kesehatan badan kita. Ya. Diolah dari makanan yang bersih dan sehat, memberikan manfaat nutrisi yang penting bagi tubuh. Makanan halal umumnya lebih sehat karena diolah dengan standar kebersihan dan proses yang baik. Tapi kalau kita memilih hewan yang tidak menyembelihnya tidak diberi nama Allah, tidak baik, maka yang itu akan jadi buah penyakit bagi tubuh kita. Ya. Ya. Kesehatan rohani. Ada kesehatan rohani yang ketiga, kesehatan rohani. Mengonsumsi makanan halal, menjaga kesucian hati dan jiwa, menjauhkan dari dosa yang muncul akibat memakan yang haram. Ini juga membantu umat Islam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita bisa khusyuk dan beribadah kepada Allah dengan cara mengonsumsi makanan yang halal. Yang selanjutnya jaga menjaga etika dan moral. Menjaga etika dan moral. Mengikuti aturan halal menunjukkan kita taat kepada Allah. Menunjukkan kita taat kepada perintah Allah. Ya, kalau kita makan yang haram, berarti itu kita melanggar hukumnya Allah. Melanggar perintahnya Allah. Apalagi perintah apa? Nabi Muhammad SAW yang hadis yang ya kita langgar. Nabi memerintahkan kita tidak boleh memakan makanan yang halal, makanan yang haram. Tidak boleh ini hikmah. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak mohon lihat sejenak ya. Kita dengarkan dan perhatikan untuk dapat ditangkap saya. Jadi simak videonya, silakan simak videonya. Assalamualaikum sahabat Ukura. Kali ini kita akan coba memahami fikih kelas 6 bab 3 hewan halal dan hewan haram. Kita bahas satu-satu ya. Hewan halal. Apa itu hewan halal? Hewan halal adalah semua jenis hewan yang menurut syariat Islam boleh dimakan atau dikonsumsi. Lalu apa saja macam-macam hewan yang halal? Pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hewan halal yang hidup di darat, seperti hewan ternak. Misalnya unta, sapi, kambing, ayam. Yang kedua, hewan yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, dihalalkan bagimu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kami 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah ikan dan belalang, dan 2 macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang kita bahas ketentuan penyembelihan hewan. Jadi, hewan yang jenisnya halal bisa berubah menjadi haram jika disembelihnya tidak menyebut nama Allah misalnya. Jadi ini penting sahabat Ukura.
Ketentuan penyembelihan hewan itu bisa menentukan hewan yang kita makan itu halal atau haram. Dan sahabat umurah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat menyembelih hewan. Adapun rukun dan syarat penyembelihan hewan adalah sebagai berikut. Rukun penyembelihan. 1. Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyembelih. Adapun syarat-syarat penyembelihan adalah sebagai berikut. Penyembelih harus orang muslim. Disembelihnya di leher hingga putus urat lehernya. Kemudian hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Yang terakhir, alat untuk menyembelihnya haruslah tajam. Kemudian apa sih hikmahnya mengkonsumsi hewan halal? Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan, hidup lebih tenang dan berkah, mendapat perlindungan dari Allah, terhindar dari dosa, dan akan menumbuhkan sikap yang positif. Nah, sahabat umurah, sampai sini penjelasan hewan halal. Mari kita lanjut ke hewan haram. Hewan haram itu apa sih, sahabat umurah? Hewan haram adalah hewan yang menurut syariat Islam tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Jadi, kalau kita sengaja mengkonsumsi hewan yang sudah ada dalilnya jelas haram, maka kita akan berdosa. Lalu, apa saja sih jenis-jenis hewan haram itu agar kita bisa menghindari dari mengkonsumsi hewan haram itu? Kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai sini dulu umuran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sesuai dengan materi kita ya. Materi kita itu binatang halal dan Haram. Tapi haram ini ada. pada program ini kita menjelas binatang halal ya. Nah, sekarang anak-anak tulis soalnya ya, hanya 2 soal saja. Nah, ya, silakan kerja kelompok, berdiskusi dengan teman-teman bertanya atau sebangku ya. Coba tulis soalnya, coba tulis soalnya ya anak. Sambil lempar-lempar nih ya. Tulis sebutkan pengertian ya. Sebutkan pengertian binatang halal. Dari tempat ada kok. Di sini semua. Yang kedua, sebutkan beberapa hikmah mengkonsumsi binatang halal. Saya anak dan 2 soal saja. Silakan kalian mengkonsumsi berdiskusi ya, berdiskusi sekaku untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ya. Soalnya Ya, soal itu silakan dikerjakan.
Baik, silakan anak-anak kita bacakan hasil jawaban kalian ya. Coba daerah. Jawaban soal nomor 1, apa pengertian dari binatang halal? Binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan hukum syariat Islam. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi syariat Islam. Kehalalan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kata halal berarti diperbolehkan atau diizinkan, dan binatang yang dianggap halal adalah yang tidak dilarang dalam Al-Quran. Ya. Sekarang jawaban nomor 2. Silakan Mida jawab. Dibacakan jawaban kamu. Sebutkan hikmah dan mengonsumsi makanan binatang halal. Konsumsi binatang halal. Coba baca. Sehat, berani, dan rohani, meningkatkan rasa syukur dan orang yang takwa lebih tenang dan berkah mendapat berlindung dari Allah, terhindar dari dosa dan sikap negatif. Ya. Lebih dijelaskan lagi ya. Yang untuk hikmahnya salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan berkah. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terhindar dari dosa dan sikap negatif. Dari penjelasan hasil dari jawaban anak-anak ya, Bapak Cakjapol ya, Bapak hargai semuanya jawabannya luar biasa ya. Hari ini cukup pelajaran materi Bapak ya. Mari kita sama-sama membaca doa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.